Kemarin itu, ini sorry mohon maaf. Sekitar 3 minggu yang lalu lah ya, 3 minggu yang lalu saya ngundang KNPI juga, itu Bung Iwan. Iya, ada. Nah, waktu kita nge-share, ya kan, YouTube itu, dialog bersama Bung Iwan, adalah kawan-kawan juga nih yang komen, ya kan. Kalau yang kita, Boy, katanya nih Boy, ketuanya ngomongkan beliau kan, ngomongkan ini Bung Rio, agak terkejut aku tuh Bung. Terkejut aku. Nah, artinya kan ada 2 versi ini. Ntar ini ya. Ya, langsung japri. Oh, langsung japri kan. Ke WA ya. Tapi di YouTube ada juga. Di YouTube itu. Ini versi mana? Kan. Nah, artinya kan menjadi pertanyaan besar di Bengkulu Cerdas. Artinya kan ada 2 versi KNPI untuk di kota. Ini untuk sekedar bukan mengklarifikasi, tapi saya juga tidak terjebak kepada urusan internal KNPI, tapi biar juga sahabat Bengkulu Cerdas juga tahu dan terjawab. Saya tidak mau menjawab, maka di komentar itu saya nggak jawab itu, Bung. Saya juga nggak jawab versi mana kan. Terus itu yang teman juga yang japri tadi juga cuman saya ketawa aja kan. Siapa Boy gitu kan. Nah, maka tanggal berapa itu ya yang Bung Rio pelantikan? Tanggal 4 kemarin, saya lihat di sosial media, di berita-berita online juga, di beberapa media online dan media cetak, ternyata Bung Rio juga sebagai ketua KNPI Kota Bengkulu. Nah, ini ceritanya gimana ini, Bung? Nah, itu panjang sebenarnya ceritanya. Panjang ceritanya. Ya. Kalau dari nasional kan memang kita melihat banyak sekali versi-versi KNPI kan, dari Bung Haris dan Nur Fajri dan lain-lain kan. Kalau di Provinsi Bengkulu, yang jelas kami DPD KNPI Kota Bengkulu itu dalam gerbongnya Haris pertama sebagai ketua umum DPP dan Bung Aten Ahmad Tenrius Thohir itu sebagai ketua DPD KNPI tingkat Provinsi Bengkulu. Ya, itu harus jelas dulu. Harus jelas. Ya. Dan saya juga sebenarnya sudah pernah menjadi pengurus KNPI Provinsi sudah 2 kali. KNPI Provinsi. Zamannya Mas Eko. Ya. Dan juga zamannya Batara Yuda. Itu terakhir. Kalau diceritakan panjang kan. Terakhir kalau KNPI Provinsi itu Bung Yuda, Batara Yuda. Itu kan 2018 sudah terakhir setelah habis masa jabatannya. Itu deadlock. Belum terpilih KNPI yang baru 3 provinsi. Jadi kalau ke kota, kita langsung merujuk ke kota aja. Ceritanya ini kan wilayah kota ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, di Kota Bengkulu itu yang terakhir sebenarnya ketua KNPI yang terpilih itu Musda tahun 2013. Musda kota yang terpilih tahun 2013. Terakhir ya. 2013. Nah, Musda terakhir itu di tahun 2013 itu Bung Dempo Exler terpilih. Cuman memang pada saat Bung Dempo itu terpilih, itu kan tidak di-SK-kan oleh DPD KNPI Provinsi. Tidak di-SK-kan? Tidak di-SK-kan oleh DPD KNPI Provinsi. Penyebabnya? Sebab tidak di-SK-kan? Nah, saya kurang paham juga. Penyebabnya ada konflik intern di wilayah itu, saya nggak paham juga. Cuman itu faktanya terjadi. Nah, itu 2013 berarti. Jadi untuk di kota, untuk meneruskan itu, berarti ada kekosongan juga. Lama sekali kan vakum KNPI setelah Musda terakhir 2013 itu kan. Dan baru diadakan Musda lagi itu bulan November kemarin. Nah, itu untuk waktu saya dan kawan-kawan itu mengadakan Musda di apa namanya tuh, di Badrika. Di Badrika di Jenggalu. Nah, itulah Musda dan dihadiri oleh OKP gitu. Saya juga nggak paham kenapa adanya versi misalnya di versi Iwan ya, Bung Iwan itu di KNPI Kota Bengkulu. Sebenarnya kalau sejarahnya juga bahwa Iwan dan mendapatkan mandat kayak Seringar seperti itu, mandat KNPI dari pusat.
dan mereka juga melakukan musda itu. Dan versinya saya nggak tahu tuh. Iya. Nggak tahu sanatnya. Bung Iwan aja yang jawab. Kalau yang kami ya Bung Iwan ya tanya dengan Bung Iwan. Kalau kami jelas sanatnya dan juga dari pusat sampai ke daerah itu ada pengurusnya. Jadi yang mulai dari di pusat Bung Haris, ya kan? Dan sudah dari di provinsi Bung Aten, di kotanya Bung Rio, ya kan? Artinya kalau kita bicara soal mungkin lah bukan sanat, mungkin bahasa ininya sanat lah ya. Apa sandaran itu dari awal itu sudah sejarah ya, sejarah kita bicara. Ini historinya itu jelas ini ya. Jelas. Mulai dari provinsi mungkin kita bisa ngambil Bang Rio awal dulu. Kalau provinsi Bang Mulkan kalau tidak salah ya. Bang Mulkan, terus itu Bang Parsa, Mas Eko, ya sudah itu Mas Eko kan? Mas Eko, Sultan dulu, Bang Sultan atau Mas Eko dulu? Sultan dulu ya. Bang Sultan, Mas Eko, Yuda, ya, dan sekarang ini Aten tadi. Oke, kalau yang tingkat provinsi karena yang kota di SK kan ke provinsi, ya betul, ya kan? Ya, nah kalau yang di kota, terputus pada 2013 zamannya Dempo Esla. Itu karena tidak di SK kan waktu itu dengan provinsi. Nah soal itu kita tahu juga itu ya. Jadi waktu di KNPI yang sekarang ini itu atas perintah siapa, Bung? Yang maksudnya gimana? Yang musda yang sekarang, musdanya Bung Rio ini kan atas perintah siapa? Kalau perintah jelas ini adalah perintah organisasi. Ya, perintah organisasi. Ya, karena kami di barisannya KNPI provinsi, tentu sebenarnya ada cerita menarik di balik itu kan. Setelah Pakuman pemuda KNPI di Kota Bengkulu, saya dipanggil oleh senior-senior di OKP, ketua-ketua OKP, Bang Robert, Bang Arius dan lain-lain, untuk menghidupkan kembali KNPI di Kota Bengkulu. Karena mungkin melihat dari pengalaman dan memang saya juga tergabung dalam OKP tersebut. Makanya setelah mendapat instruksi itu dan berdiskusi dengan kawan-kawan OKP yang lain, makanya kita melakukan musda tadi. Untuk menghidupkan dan mengaktifkan kembali DPD KNPI Kota Bengkulu. Dan jelas pegangan dari KNPI itu sebenarnya ADRT tadi dan peraturan-peraturan organisasi sesuai dengan arah perjuangan dari KNPI itu sendiri. Siap. Nah, itu yang jelasnya dari KNPI. Kalau ini Bung, oke lah kita tutup lah itu pembahasan itu tutup. Artinya saya juga tidak menjawab soal komentar dari teman-teman Bengkulu Cerdas, ya kan? Dan yang sahabat saya yang menjapri saya jawabannya seperti ini. Jadi cuma saya ketawa aja, ya kan? Hahaha. Nah ini jawabannya, silakan tonton sendiri dari jawaban dari Bung Rio. Nah, saya tidak lagi bicara itu, dialog itu. KNPI ini kan sebagai komite. Betul. Bung, komite artinya tempat para OKP ini mengadu, ya kan, tempat mengadu atau yang bisa diomongkan Bapak lah sebagai OKP yang lain. Nah hari ini kita melihat OKP mungkin ada yang pasang surut, ya kan? Itu proses pembinaannya seperti apa itu, Bung? Ada nggak pembinaan dari KNPI misalkan? Nah itu penting juga. Sebenarnya harus jelas dulu KNPI itu apa sih? Ya. Kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu, belum mengerti dan belum paham bahwa KNPI itu sebenarnya wadah berhimpunnya organisasi masyarakat pemuda. Yang kita sebut sebagai OKP singkatannya kan. Sebenarnya di dalam KNPI itu OKP tadi. Mereka beraktualisasi di dalam KNPI bersama-sama ide dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu di dalam wadah KNPI sendiri. Nah, seperti itu dulu. Nah, sebenarnya syarat-syaratnya menjadi anggota KNPI itu harus rekomendasi dari organisasi pemuda tadi. Misalnya HMI, GMNI, PMKRI, GMKI dan lain-lain lah. Dan juga sebenarnya juga mencakup pada organisasi OKP lokal bisa juga terlibat di dalam KNPI itu. Harus tahu dulu tuh. Jadi kalau Karang Taruna bisa masuk ya? Nggak bisa ya? Kalau dia
setelah ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan KNPI, kayak Musda dan lain-lain, sebenarnya bisa saja mereka tergabung di KNPI. Tapi kan mereka harus merekomendasikan kader-kader di situ, seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Ya, jangan kita bukan serta-merta seluruh pemuda itu bisa tergabung di KNPI. Bisa saja, cuma melalui proses yang benar. Ya, karena KNPI milik siapa? Milik OKP. Ya, benar. Mau KNPI ini dibubarkan saja bisa. OKP-nya sepakat untuk dibubarkan saja. Seperti itu, melalui kongres dan lain-lain kan. Mekanismenya seperti itu. Ada mekanisme organisasi yang harus dijalankan di KNPI. Milih ketua harus musda dulu kalau di tingkat provinsi dan kabupaten. Kalau di tingkat nasional harus kongres dulu. Ikut kongres dan ada syarat-syaratnya untuk menjadi ketua di KNPI atau anggota KNPI. Itu tertuang dalam anggaran dasar dan rumah tangga di KNPI itu sendiri, karena sepakatan itu sudah dari dulu gitu. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau juga nih cerita KNPI ini. Iya, menarik sebenarnya. Saya memberikan histori sejarahnya bahwa kawan-kawan juga di Kota Bengkulu khususnya itu paham dulu tentang KNPI. Ya jangan bingung KNPI itu apa, karena dianggap ini underball partai politik atau anak sayap partai politik. Cuman di KNPI juga itu tergabung underbond termasuk underbond karena OKP juga. Underbond dari partai politik, misalnya AMPG kalau di Golkar, atau misalnya di partai-partai lain kayak di P3 ada GPK, ada MK, ada WPP, macam-macam itu. Oh iya ya, jadi setiap partai itu ya kayak Nasdem boleh yang ada. Cuma ada ininya ya pemuda-pemudanya. Kelompok-kelompok pemuda. Dia bukan tergabung, tapi sebagai ininya tadi di KNPI ya kan, karena masuk di OKP. Betul, OKP. Mereka bisa menjadi bagian dari KNPI tersebut, tingkat nasional atau tingkat provinsi, walaupun tingkat kabupaten atau kecamatan. Itu KNPI itu. Jadi anak-anak muda yang berkumpul di dalam organisasi namanya KNPI. Menghimpun seluruh OKP itu tadi. Kalau ini jadi kan fungsinya menghimpun ya, salah satu menghimpun ya kan. Jadi proses pembinaan dari KNPI sendiri, peran dari KNPI sendiri. Nah itu tadi sifatnya juga sebagai wadah persatuan muda di Indonesia ini. Kalau di kota pemuda Kota Bengkulu itu pembinaannya tentu kita sebagai komite nasional itu akan banyak mendorong OKP, kegiatan pemudaan, dan bisa bermitra dengan pemerintah ataupun tidak seperti itu. Jadi mitra bagian pemerintah, misalnya ada program pemerintah yang wilayah itu mungkin tidak cukup hanya pemerintah saja yang menjalankannya, kita bisa bermitra dengan pemerintah melalui pembinaan. Misalnya ada pelatihan tuh, ya kan, pelatihan di Dispora tentang pemimpinan atau lain-lain. Nah itu bisa kita bermitra dengan pemerintah dan melibatkan OKP di situ. Sebenarnya kegiatan KNPI itu kegiatan OKP. Balik lagi kegiatan OKP juga bisa menjadi bagian dari KNPI itu. Misalnya kegiatan sosialisasi BNN, sosialisasi BNN, misalnya lomba-lomba, itulah bentuk pembinaan pemuda di KNPI. Nanti tentu kita akan mendorong hal-hal tersebut yang sifatnya positif di Kota Bengkulu khususnya. Sebenarnya bukan hanya di mitra menjadi mitra pemerintah saja, bisa mitra dari lembaga-lembaga yang lain. Di swasta pun boleh. Ada kegiatan atau yang peduli, perusahaan yang peduli dengan pemuda, mungkin butuh bantuan dari anak-anak KNPI karena mereka tidak paham apa yang harus dilakukan. Nah kita bisa melakukan itu sama-sama. Siapa yang melakukannya? Melakukannya OKP tadi, karena mereka bagian dari OKP itu. Berarti Bengkulu Cerdas ini bisa bermitra dengan KNPI? Bisa. Salah satunya seperti Menpacak viralkan dikit. Sangat bisa sekali. Karena Bengkulu Cerdas ini mengedukasi, memberikan informasi. Berarti bisa ya Bengkulu Cerdas ini? Sangat bisa sekali. Bisa. Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang menyangkut Bengkulu Cerdas ya pasti bisa. Iya. Itulah dapat gitu nih support dari KNPI ini kan. Nah, sebelum terjawab
apa namanya itu poinnya tadi bahwa kalau misalkan OKP misalnya kan organisasi kepemudaan misalnya, ya kan, terus mati misalnya kan, mati suri, hidup tidak ini kan, ya. Mati belum, atau ya, yang saya itu OKP-nya ini kan, nah itu di mana peran KNPI-nya nih? Kalau di wilayah itu tentu yang sudah misalnya sudah mati atau setengah mati itu ya. Kita bisa bicaranya tinggal capnya baik, tinggal capnya aja. Itu yang kita lakukan berkoordinasi. Yang pertama pasti kita lakukan koordinasi dengan OKP tersebut, ya kan? Dan sebelum musda sebenarnya sebelum pelantikan pun kita undang semua OKP yang ada di Kota Bengkulu. Sebelum musda itu sudah kita undang. Kita lakukan verifikasi OKP yang memenuhi syarat atau tidak. Kan ada anggotanya, ada sekretariatnya, ada akta notarisnya atau tidak, legalitas hukumnya atau tidak, ada capnya atau tidak. Nah itu sekarang juga perintah dari Ketua Umum kami hari pertama untuk melakukan juga pembinaan tadi terhadap OKP itu, di OKP yang memang tidak tidak aktif lagi, mungkin nanti akan dikeluarkan dari apa namanya itu KNPI. Ya, kan ada juga beberapa OKP di tingkat nasional itu yang dikeluarkan dalam keanggotaan KNPI. Karena permasalahan salah satunya itu tadi, ya kan, lakukan misalnya hanya jual beli rekom saja. Ada capnya baik, orangnya itulah. Di nasional itu juga seperti itu. Ada juga fenomena seperti itu. Di tingkat daerah juga ada fenomena seperti itu. Tapi inilah awalnya kita melakukan menertibkan OKP yang seperti itu. Ya. Dan kita minta lagi juga yang tidak aktif OKP di Kota Bengkulu ini khususnya untuk berpartisipasi lagi bergabung sama KNPI. Ya tentu untuk membangun pemuda di Kota Bengkulu. Gitu. Amin. Karena ya peran pemuda itu pasti penting untuk pembangunan bangsa ini. Sangat penting sekali pemuda. Dia lebih lincah, ya kan? Ya kalau pemuda itu kan lincah, berani. Nah itu ciri pemuda Indonesia kan. Semangat kan. Pokoknya tumbuh dulu. Tidak masalah. Kalau pemuda itu salah itu wajar. Itu wajar. Mun tua salah. Kalau tua salah itulah keterlaluan. Tidak berbagi pengalaman. Iya betul. Jadi jangan salah juga Bung Zadi bahwa pemuda itu merupakan peran strategis dari pemuda itu adalah kemajuan bangsa juga. Contohnya 2024 itu melalui data yang saya baca KPU dan lain-lain bahwa milenial dan generasi Z itu bisa menentukan arah politik di Indonesia ini. Ya, setuju. Karena 50% lebih, hampir 60% itu pemilih 2024 itu adalah kaum milenial dan generasi Z. Generasi kita ini bicaranya. Jadi perannya sangat strategis sekarang. Tapi konteks strategisnya ya bukan cuma sekedar politik, kan banyak hal yang lain ya. Setelah itu kan juga di mana di peran pemudanya tadi. Nah memilih yang baik, pemudanya harus baik juga kan. Ya itu tadi. Dan pemuda sekarang ini sudah cerdas atau belum? Ya. Jangan Bengkulu cerdas banget. Yang belum cerdas nonton Bengkulu cerdas. Bengkulu cerdas nonton. Biar kita dapat wawasan itu. Iya benar-benar. Ini juga Bung. Ya kita tengok ya, kalau dalam hasil survei dari statistik itu, Indonesia ini bukan peluang, tapi bonus demografi ini kan, artinya memang generasi kita ini berapa tahun yang akan datang ini luar biasa efeknya, ya kan. Nah tinggal benar apa yang Bung sampaikan tadi, tinggal pemuda ini mengisi pos yang mana baik. Betul lah. Ya kan, jangan cuma sekedar pos politik, ya kan. Tidak sekedar tentang politik. Tidak sekedar tentang politik, ya kan. Nah, kita bisa hitung mungkin yang di pengusaha berapa, terus itu di akademisi berapa. Nah, kalau generasi sudah tua, ya kan, mungkin tetap dia memberikan kontribusi kepada bangsa ini dengan saran, pemikiran dan lain-lain. Tapi yang bergerak ini adalah pemuda. Kata Bung Karno itu 10 pemuda itu guncang dunia ini. Tapi pemuda yang mana? Pemuda mencit baik. Itu yang kacau.
termasuk kita harus melakukan pencerdasan dan literasi kepada anak muda itu. Jangan main chip boleh, cuma dibatasi. Sebenarnya kayak bicara tentang main chip ini, wah itulah apa nama itu menurut aku menjadi penyakit juga dalam nah itu bahaya. Secara kita apa kalau kita pahami mendalam bahwa itu bahaya. Itu serangan dari luar. Karena kita harus dengan apa namanya itu globalisasi sekarang itu kita harus bersaing dengan pemuda-pemuda. Jangan bicara Indonesia Bengkulu, provinsi Bengkulu aja, tapi bicara sekarang sudah dunia. Ya, pemuda tingkat dunia. Kalau tidak habis kita dijajah. Zaman kita kuliah dulu kita belum kenal namanya cicak ini nih. Apa namanya ini alat-alat teknologi. Yang tahunya dulu tuh ya ingat aku dulu tuh Bung, apa disket itu masih lebar kan? Seperti ini untuk penyimpanan data. PKB. Artinya kan pemuda kalau ketika tidak mengambil peluang hari ini terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, zaman sekarang sudah metaverse dan lain-lain, metaverse, 4.0 dan lain-lain ini artinya memang kita ketinggalan. Nah, tinggal bicara tadi pemuda yang mana. Nah, KNPI saya pikir strategisnya seperti itu, bro. Ya kan, lebih ngambil di wilayah strategis itu. Ya kan, ini cocok. Sepakat ini. Sangat sepakat sekali. Ya, ngambil di wilayah strategis itu. Nah, oke, kan baru sudah dilantik ini, Boy. Kira-kira program untuk KNPI kota apa itu, Boy? Yang pertama, jelas kami menjalankan anggaran dasar dan rumah tangga dulu. Penguatan di internal. Kalau vakum, selama panjangnya vakum ini sudah itu banyak carut marut ya tahu lah di KNPI sendiri, tubuh KNPI, jadi penguatan di dalam internal dulu. Dan nanti kami akan mungkin lakukan musda tingkat kecamatan, pemilih ketua tingkat kecamatan. KNPI itu ada sampai ke tingkat kecamatan ada. Bayangkan aja peran KNPI itu di tingkat bawah kecamatan itu pun ada pengurusnya. Nanti kita akan dan itu akan apa namanya itu berkreasi di wilayah kecamatan masing-masing untuk mengakomodir kepentingan pemuda tadi di wilayahnya. Untuk tingkat kota ada kecamatan. Besarnya berarti KNPI sampai kecamatan. Gitu. Yang pertama. Yang kedua mungkin nanti akan dilakukan rapat pleno dan raker. Apa namanya itu akan memadukan ide-ide kawan-kawan pengurus di KNPI kota. Tentu akan melaksanakan program-program 1 tahun, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dari KNPI itu sendiri. Misalnya contohnya nanti tanggal 4 ini rencananya akan melakukan kayak pertandingan apa namanya itu blank apa itu games untuk anak muda itu bersama SAN, Satgas Anti Narkoba itu sama salah satu contoh yang dalam waktu dekat. Mungkin dalam waktu panjang itu banyak lagi yang lain. Termasuk sebenarnya menariknya juga ini mengenai bicara tentang teknologi tadi. Kita mungkin akan melakukan pelatihan coding, melakukan pelatihan di wilayah teknologi, tentu dengan ahli-ahlinya. Agar apa? Agar ada anak muda Bengkulu itu yang punya prestasi. Bengkulu cerdas siap itu, Boy. Wah itu siap. Nanti mungkin kita bisa koordinasi. Yang bikin pelatihan kayak gitu. Nanti ada anak Bengkulu itu yang bisa tingkat nasional terkenal sampai misalnya tingkat dunia kan tidak terbatas lagi sekarang dengan apa namanya itu dunia digital sekarang. Benar. Itu contoh-contoh program-program yang akan kita tawarkan kepada pemuda di Bengkulu itu. Itu. Jadi dalam waktu dekat ini buat program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi yang jelas kuatkan dulu di internal. Jadi benar itu. Aku masih SD kalau salah itu masih SD, sampai sekarang masih ingat di kampung dulu tuh itu buat apa kegiatan apa namanya itu olahraga itu ada bendera-bendera KNPI itu masih kecil dulu ya, tapi kita belum ngerti dulu ya kan belum ngerti ini apa ini ternyata KNPI. Nah rasa kerinduan itu saya pikir harus dibuat lagi kembali ya kan bahwa KNPI hadir di tengah-tengah pemuda masyarakat di kerjasama dengan Karang Taruna. Tapi itu dulu. Nah hari ini itu bisa dibuat tapi dengan hal-hal yang lain yang bentuknya itu tadi dengan kezamannya hari ini, dengan kezamannya hari ini, ya kan? Kalau di tingkat mahasiswa ada juga pembinaan KNPI. Ya tentu kayak
provinsi kemarin, belum kota, ini provinsi sudah melakukan kegiatan itu. Bung Aten dan kawan-kawan sudah melakukan kegiatan simposium politik kebangsaan di Universitas Hazairin. Itu juga bukan hanya OKP yang diundang, cuman Ormawa, DPM, unsur dari mahasiswa, organisasi kemahasiswaan itu hadir di situ. Alhamdulillah itu ratusan kan, udah berapa banyak sekali yang hadir. Nah, itu bentuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Masuk ke dalam kampus malah. Kegiatan di dalam kampus di Unihas. Juga kita akan melakukan hal yang sama seperti itu untuk di wilayah kemahasiswaan. Oke. Sukses lah Boy. Mungkin ada yang mau disampaikan dengan ini, dengan Bengkulu Cerdas terhadap pemuda ini? Ya, yang disampaikan itu sebenarnya sangat banyak sekali. Sebenarnya sangat banyak sekali bahwa alhamdulillah KNPI Kota Bengkulu itu sudah dilantik dan mungkin tunggu saja gebrakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh KNPI Kota Bengkulu. Walaupun dengan keterbatasan ini, tapi kita dengan semangat, kita yakin bahwa akan melakukan itu sukses, akan tercapai melakukan hal tersebut. Nah, jelas bahwa kita menjadi bagian dari pemuda di Kota Bengkulu ini ingin menyumbangkan ide, peran serta, bermitra dengan pemerintah Kota Bengkulu, bermitra dengan seluruh masyarakat Bengkulu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif di masyarakat. Karena tagline kami juga KNPI untuk rakyat, Energy of Harmony. Iya. Sesuai dengan tagline dari pusat. Gitu kan. Dan nggak ada ketakutan lagi, pemuda Indonesia itu memang harus cerdas, kayak Bengkulu cerdas. Harus kuat, jangan loyo. Ya, tentu kita akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah itu juga. Tentu sesuai dengan zamannya tadi. Olahraga tetap kita akan jalankan. Juga teknologi akan kita padukan dengan kegiatan-kegiatan di KNPI, dan wilayah sosial tentu akan terus berjalan di KNPI sendiri. Jadi tentu banyak bisa membantu KNPI itu menjadi besar. Kalau kita lihat di masyarakat sendiri, khususnya pemuda, banyak sekali degradasi moral misalnya di KNPI, betul nggak? Benar. Baru kemarin itu saya lihat ada kejadian misalnya anak muda itu sampai buat konten sampai meninggal. Ya benar. Ya kan, ada itu di media, di Tangerang kalau nggak salah kan, yang bikin konten sampai dia tertabrak. Itu kan hal yang miris sekali. Berarti kan cara berpikir anak muda sekarang itu kadang tidak rasional lagi. Padahal pemuda ini sebagai aset bangsa. Nah, artinya memang ini harus terus kita bedah ini, Bung, ya kan, KNPI dan teman-teman juga harus tetap membedah. Mungkin ada sebuah resolusi yang ditawarkan oleh KNPI secara taktis dan praktis, mungkin kan? Itu sudah terpikirkan belum dengan KNPI? Sangat terpikirkan sekali, karena memang kita merasakan juga hal tersebut. Makanya saya sebenarnya kalau kita sendiri di KNPI agak sulit juga untuk bekerja di wilayah itu, untuk ikut terlibat menuntaskan persoalan itu. Mungkin banyak unsur masuk, misalnya dari kawan-kawan di OKP itu bergabunglah bersama kita. Jangan merasa egosentris sendiri, saya lebih baik daripada OKP yang lain, saya nggak mau terlibat di situ. Ya, bagaimana mau bersatu muda itu? Kalau kita bersatu pasti selesai persoalan itu. Mau jadi apa gitu kan, kita ini mau jadi apa gitu, tujuannya kemana sudah nggak jelas, gitu itu. Makanya kita juga sama-sama lah, jadi walaupun di Bengkulu Cerdas, kami di KNPI, mungkin ada unsur-unsur yang lain, kita sama-sama untuk berperan di isu-isu seperti itu. Ya, mari pemuda, mari berhimpun, ya kan, satukan kekuatan. Kalau kita udah mahasiswa dulu gerakannya gitu, ya kan. Satukan kekuatan, berhimpun. Ya, bagaimana bukan itu tadi, pemuda bukan juga sebagai obat yang menuntaskan segala persoalan, tidak juga seperti itu, tapi setidaknya kita bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap terhadap kepentingan bangsa dan negara ini. Satu lagi ini pertanyaan satu lagi nih. Nah, sebelum tutup
sebelum kita tutup dialog ini, memungkinkan tidak? Ya kan, memungkinkan tidak KNPI ini menyatu kembali lagi seperti dulu? Untuk konteks KNPI sebenarnya sangat memungkinkan sekali menurut saya, pendapat saya pribadi sangat mungkin sekali, karena itu tadi balik lagi bahwa KNPI itu punyanya OKP. Ya itu. OKP itu mau apa, mau bersatu, ya pasti KNPI hanya ada satu. Karena tidak mungkin misalnya ada kegiatan KNPI yang ini, misalnya pemilihan musda lah, suara tingkat daerah, KNPI OKP-nya sudah bergabung semua di sini, dan ada lagi musda tandingan yang tidak ada OKP-nya misalnya kan. Itu kan tidak mungkin itu terjadi. Makanya pada akhirnya juga nanti untuk konteks KNPI pasti akan menyatu. Ada unsur-unsur kemudaannya. Yakin juga di tingkat nasional sampai tingkat daerah, kabupaten kota atau tingkat kecamatan pasti akan bersatu. Tinggal lagi bagaimana kita memperjuangkan hal tersebut saja. Oke, siap. Kita berdoa para pemuda Bengkulu dan seluruh pemuda di Indonesia, mudah-mudahan KNPI ini bisa satu lagi. Ya, kita doakan menjadi satu kembali lagi. Mungkin itu saja dari obrolan singkat kami ini, dialog singkat kami. Selamat Bung, sudah dilantik, ya kan? Selamat bekerja. Siap. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang positif. Amin. Kepada bangsa dan negara ini, khususnya di Kota Bengkulu ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkulu cerdas.